Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini kita bersua kembali dalam topik pelajaran manajemen pemasaran strategik, di mana saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana melakukan segmentasi, targeting, dan positioning dalam satu kasus. Dalam hal ini adalah Universitas Narotama. Jadi kita tahu bahwa di dalam segmentasi itu ada beberapa pola pendekatan. Segmentasi sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah merupakan pengelompokan pasar ke dalam beberapa kelompok. Jadi ketika sebuah produk kita itu dihadapkan dijual pada pasar yang bersifat heterogen, maka kemudian pasar tersebut kita kelompokkan pada kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan segmentasi pasar yang ada, dan ini nantinya diharapkan kelompok-kelompok pasar yang sudah dikelompokkan tadi itu akan memudahkan kita untuk melakukan pemilihan terhadap pasar sasaran sehingga kita nanti bisa melayani dengan baik. Dalam kaitannya ini, maka kalau misalkan segmentasi ini kita kaitkan dengan keberadaan daripada dalam hal ini Universitas Narotama, kita tahu bahwa Universitas Narotama ini adalah merupakan satu organisasi di bidang pendidikan, di mana produknya adalah memberikan layanan pendidikan. Dan ada beberapa jenis produk yang dimiliki oleh Universitas Narotama, yakni yang terkait dengan program studinya, di mana Universitas Narotama memiliki 8 program studi di S1 atau program sarjana dan memiliki 4 program studi di program magister. Sekarang kita lihat bagaimana caranya Universitas Narotama membangun segmentasinya. Ya. Jadi misalkan pertama, segmentasi yang didasarkan atas geografis dengan pertanyaan where. Jadi pertanyaan where ini adalah di mana Universitas Narotama itu berada. Karena kita ngomong sebuah institusi pendidikan, maka dia tidak akan lepas jauh dari area di mana dia berada. Untuk itu, segmentasi geografis daripada Universitas Narotama adalah yang pertama dia ada di Indonesia, ya. Kemudian dia ada di Provinsi Jawa Timur. Lebih spesifik lagi, kemudian dia ada di Kota Madya Surabaya. Lebih spesifik lagi dia ada di Kecamatan Sukolilo. Ya kan? Dan lebih spesifik lagi dia ada di Jalan Arif Rahman Hakim. Ya. Jadi dengan mengetahui keberadaan Universitas Narotama seperti ini, maka segmentasi geografis daripada pasar Universitas Narotama adalah yang pertama Indonesia, kemudian yang kedua adalah Jawa Timur, yang ketiga adalah Surabaya, yang keempat Sukolilo, dan yang pastinya adalah di daerah Kecamatan Sukolilo ini harus menjadi basis daripada pengembangan Universitas Narotama. Kemudian kita lihat bagaimana kondisi posisi segmentasi geografis tersebut. Apakah kemudian kita hanya bertahan pada segmentasi geografis yang ada? Tidak, karena kita unit pendidikan, maka kita juga bisa mengembangkan pasar kita ke area di mana di luar Indonesia. Nah, pada saat itu Universitas Narotama juga membidik karena dia memiliki salah satu visinya adalah go global, maka dia harus membidik di internasional. Siapa yang dibidik? Maka kemudian ditetapkan bahwa Universitas Narotama akan membidik wilayah pasar di
luar Indonesia adalah pasar Asia. Kemudian yang kedua adalah segmentasi yang berdasarkan demografi. Nah, demografi di sini kita tahu bahwa Universitas Narotama merupakan sebuah lembaga pendidikan yang memiliki beberapa program studi. Dan kalau kita ngomong lembaga pendidikan, kalau secara demografi program sarjana, berarti di sini usia daripada untuk program sarjana ini adalah segmentasinya. Yang pertama adalah usia lulusan SMA ya. Kemudian karena kita tidak bisa hanya membidik usia lulusan SMA, maka juga pada segmentasi demografi di sini dimungkinkan juga kita membidik usia pekerja ya. Jadi kemudian kita dimungkinkan juga membidik teman-teman yang usia 40 sampai dengan 50-an. Ini karena kita punya program magister ya. Tidak menutup kemungkinan juga lebih dari 50. Jadi yang dibidik segmentasi demografi daripada Universitas Narotama di sini adalah kalau dari sisi usia, maka dia akan membidik usia lulusan SMA, usia pekerja, kemudian usia 40 sampai 50. Kemudian selanjutnya adalah segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis di sini adalah yang terkait dengan kelas sosial, gaya hidup, kepribadian. Di mana kelas sosial ini yang akan dibidik oleh Universitas Narotama adalah yang pertama, kelas sosial menengah ke bawah ya. Kemudian gaya hidup. Gaya hidup kalau kita melihat sebuah gaya hidup, pendidikan adalah merupakan salah satu lifestyle, maka gaya hidupnya yang dibidik di sini adalah gaya hidup yang menghendaki sebuah kemajuan. Ya. Kemudian kepribadian. Kepribadian di sini yang akan kita bidik, yang dibidik oleh Universitas Narotama, salah satunya adalah kepribadian yang bersifat istilahnya, karena yang tadi usia lulusan SMA, usia pekerja, usia 40 sampai 50 pada segmentasi demografi, maka pada pas segmentasi psikografis ini adalah kepribadian yang menghendaki layanan yang lebih personal. Yang lebih personal ya. Nah, kemudian pada segmentasi tingkah laku, apa yang dilakukan pada segmentasi tingkah laku di sini adalah Universitas Narotama mencoba melihat kira-kira apa yang dicari oleh segmen daripada pendidikan itu, masyarakat yang membutuhkan pendidikan itu kira-kira dia membutuhkan apa. Maka yang pertama adalah kita melihat satu kesempatan bahwa ternyata bahwa masyarakat yang butuh pendidikan itu tidak semata-mata dia menginginkan sebuah istilahnya sebuah penambahan istilahnya predikat gelar, tapi juga berarti di sini manfaat yang dicari yang pertama adalah yaitu universitas yang memberi yang dicari adalah fleksibilitas, ya kan? Bagaimana dengan istilahnya segala keterbatasan yang ada, mereka masih tetap bisa mengikuti kuliah dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, sehingga nanti fleksibilitas ini menjadi satu istilahnya mengapa yang membuat mereka memilih Universitas Narotama. Kemudian yang kedua adalah keterjangkauan biaya, kemudian akreditasi, ya kan? Kemudian jurusan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan
mereka. Ya. Jadi setelah kita melakukan segmentasi terhadap pengelompokan masyarakat yang membutuhkan pendidikan, kemudian disegmentasikan terhadap kira-kira siapa yang membutuhkan Universitas Narotama, maka kemudian kita mencoba melakukan sebuah targeting. Ya. Misalkan begini, sekarang dari segmentasi ini kemudian kita lakukan menjadi sebuah targeting, di mana targeting di sini, nah ini, ya. Jadi strategi di sini Universitas Narotama misalkan dia membuat sebuah strategi targeting, yaitu dengan pengembangan program pemasaran yang terpisah untuk setiap segmen. Ya. Jadi ada program yang terpisah untuk setiap segmen. Jadi contohnya, misalkan pada segmentasi geografis untuk wilayah untuk di daerah Indonesia, untuk membedakan bahwa dia akan memilih daripada Universitas Narotama, maka untuk wilayah Indonesia Jawa Timur ini akan menjadi satu wilayah utama ya, tetapi prosentasenya otomatis akan terbesar di Jawa Timur, persentase terbesarnya, dan lebih besar lagi ada di Surabaya. Jadi 80% nanti market segmen dari Universitas Narotama itu ditujukan pada masyarakat Surabaya. Jadi ini Surabayanya saya quotes ya. Jadi ini adalah target pasar daripada Universitas Narotama, utamanya adalah Surabaya misalkan begitu. Kemudian karena Universitas Narotama mencoba untuk mengembangkan tidak hanya melayani terkonsentrasi pada satu segmentasi saja, tapi mencoba melakukan pengembangan program pemasaran yang terpisah untuk setiap segmen, maka untuk wilayah membangun image bahwa kita juga melakukan global internasional, maka Universitas Narotama juga mengembangkan yang namanya kelas internasional untuk melayani segmentasi pasar secara geografis wilayah Asia. Ya. Jadi Asia, ini yang dibidik Asia. Ya. Kemudian yang kedua, segmentasi demografi. Ya. Jadi segmentasi demografi ini kita akan membidik di mana sesuai dengan produk yang dimiliki oleh Universitas Narotama. Jadi yang dibidik yang pertama adalah usia lulusan SMA. Jadi ini target pasar utama. Jadi kita membidik pasar di mana mereka-mereka yang usianya lulusan SMA. Jadi usia 21 ke bawah ya. Kemudian karena Narotama tadi targetnya dia tidak hanya melayani satu segmen saja, tapi juga beberapa segmen dilayani, maka diputuskan dari segmentasi demografis tadi, usia pekerja ini juga dilayani, ya kan? Dengan menciptakan proses pembelajaran yang memiliki fleksibilitas, di mana nanti teman-teman yang bekerja pun dia bisa mengikuti sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kita bangunkan istilahnya learning management systemnya supaya mereka yang bekerja juga bisa mengikuti proses pembelajaran di Narotama. Nah, usia 40 sampai 50-an ini tidak dibidik. Jadi yang dibidik oleh Universitas Narotama target pasarnya adalah usia lulusan SMA dan usia pekerja. Untuk itu di Narotama ada klasifikasi kelas. Jadi yang pertama kelas pagi. Kelas pagi ini diprioritaskan untuk teman-teman yang usia lulusan SMA, bidikan pasarnya. Dan yang kedua adalah kelas sore. Kelas sore ini bidikan pasarnya itu adalah usia pekerja. Kemudian pada segmentasi psikografis, ya, di mana psikografis ini
berdasarkan segmentasi tadi yang dipilih oleh Universitas Narotama, segmennya adalah kelas sosial menengah ke bawah. Ya, sehingga ini program pendekatannya adalah layanan yang lebih ke arah di mana teman-teman pada kelas sosial menengah ke bawah ini juga bagaimana bisa merasakan pembeda yang ada di Universitas Narotama, yaitu dengan memberikan layanan yang baik, sehingga pada saat itu Universitas Narotama bagaimana membangun kelas yang bagus, kemudian ber-AC, kemudian pelayanan yang ramah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup yang berkemajuan. Jadi gaya hidup yang berkemajuan di sini kita bidik pangsa pasar yang memang dia menghendaki maju di dalam kehidupannya. Dia menginginkan ada perubahan, ya, ada kemajuan. Nah, untuk itu maka pangsa pasar yang dibidik di dalam gaya hidup kemajuan ini, istilahnya, salah satunya lebih ke arah bagaimana mengembangkan motivasi diri mereka untuk meningkatkan pendidikan mereka. Tapi karena ada beberapa kondisi di mana fasilitas-fasilitas tertentu yang dikehendaki oleh kelompok yang bergaya hidup kemajuan ini tidak bisa dipenuhi dengan baik, maka justru lebih pasar sasarannya lebih kita layani adalah yang memiliki kepribadian yang menghendaki layanan yang bersifat personal. Jadi ini yang kita bidik lebih utama. Jadi yang gaya hidup kemajuan ini kita sementara agak dikesampingkan, ya, karena ada beberapa yang tidak bisa kita layani dengan baik. Ya, jadi ini kita abaikan sementara. Kemudian pada segmentasi tingkah laku. Ya, jadi pada segmentasi tingkah laku ini ada beberapa yang membuat masyarakat memilih kampus sebagai tempat pendidikannya. Ya, salah satunya tadi yang dipilih oleh Narotama untuk segmentasinya adalah fleksibilitas, kemudian keterjangkauan biaya, akreditasi, jurusan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Nah, pada kondisi ini maka kita yang bisa istilahnya menjadi bidikan daripada Universitas Narotama ini ada pada 3 ini, yaitu fleksibilitas, keterjangkauan biaya, dan akreditasi, ya, akreditasi yang sesuai dengan permintaan requirement pekerjaan, ya. Jadi ini kemudian targeting. Kemudian setelah melakukan targeting, maka Universitas Narotama harus membangun sebuah positioning, ya. Nah, positioning menurut atribut produk. Jadi atribut apa yang ada di dalam Universitas Narotama? Jadi yang pertama, Universitas Narotama ini adalah merupakan memiliki atribut pro patria. Berarti cinta tanah air. Berarti fokus daripada positioning secara atribut, Narotama hendak memantapkan dirinya sebagai perguruan tinggi nasionalis, ya. Jadi perguruan tinggi yang dimana multi etnis, multi agama, multi budaya, ya, itu bisa masuk di Universitas Narotama. Jadi perguruan tinggi nasionalis. Ini positioning menurut atribut produknya. Kemudian positioning menurut manfaat. Nah, tadi kita sudah bangun bahwa ketika seseorang ingin mengendaki kuliah di Narotama, maka yang ditancapkan bahwa positioning yang dibangun adalah Universitas Narotama memiliki fleksibilitas yang tinggi, ya kan? Fleksibilitas yang tinggi dan ya dan pelayanan yang bersifat personal. Jadi ini yang dibangun. Jadi bagaimana kita menjadi sebuah perguruan tinggi yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan memiliki pelayanan yang bersifat personal.
Kemudian positioning menurut harga atau kualitas. Apa yang dibangun di sini? Jadi yang pertama dibangun adalah positioning menurut harga. Berarti di sini Universitas Narotama mencoba menetapkan harganya. Berapa harga yang terjangkau? Jadi ini bidikannya adalah kita harganya adalah terjangkau. Jadi terjangkau bahkan cenderung lebih murah ya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kualitas, yaitu terakreditasi baik ya kan, dan tersertifikasi standar internasional, dalam hal ini adalah ISO. Jadi 3 hal ini kemudian dijadikan sebagai salah satu yang ditancapkan. Nah, sebagai bukti secara sertifikasi ISO, Universitas Narotama menjadi Universitas Indonesia Timur pertama yang mendapatkan sertifikat ISO. Kemudian positioning menurut penggunaan atau penerapan. Jadi di sini kita tahu bahwa positioning menurut penggunaan atau penerapan di sini siapa saja sih yang bisa, bagaimana cara menggunakan Universitas Narotama. Jadi Universitas Narotama ini kan menancapkan dirinya sebagai salah satu universitas yang modern dan bermutu berbasis teknologi IT. Sehingga sejak awal Universitas Narotama membangun sebuah konsep pembelajaran yang blended learning. Jadi di sini adalah konsep pembelajaran yang blended learning. Kemudian yang kedua adalah di mana di sini pada proses penerapannya juga kita akan mengembangkan yang namanya sertifikasi kompetensi. Ya. Selanjutnya, positioning menurut pemakai. Ya. Jadi apa yang kira-kira kita tancapkan pada yang pemakai? Jadi kalau yang ditancapkan pada pemakai Universitas Narotama, maka kita berharap bahwa orang akan memandang Universitas Narotama sebagai sebuah perguruan tinggi yang fleksibel, ya kan, ramah dan modern. Nah, ini yang tidak dibangun modern di sini berbasis IT lebih tepatnya ya, berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Jadi konsep pelayanannya, kemudian pembelajarannya lebih diarahkan pada yang penggunaan teknologi informasi. Kemudian positioning menurut pesaing. Nah ini. Jadi kalau Universitas Narotama dibandingkan dengan pesaing, apa yang kira-kira memiliki core kita yang lebih dibandingkan pesaing? Jadi kalau secara produk Universitas Narotama memiliki produk yang unggul di antara pesaingnya, di mana di dalamnya banyak terkumpul para ahli, yaitu pada program studi hukum ya. Jadi memang core-nya Universitas Narotama ini adalah fakultas hukum. Jadi kalau mau kuliah hukum ya orang lebih cenderung memilih Universitas Narotama kalau dibandingkan dengan pesaingnya. Kemudian yang kedua yang sejak tidak ditancapkan pada yang lebih dibandingkan pesaing adalah dari sisi kita mau menancapkan bahwa kita ini paling terkenal di dunia maya, jadi web basis ya. Jadi makanya kemudian web kita upayakan dibandingkan dengan pesaing, baik itu menurut ukuran webometrik maupun for ISO untuk lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Kemudian positioning menurut kategori produk ya. Jadi positioning menurut kategori produk di sini adalah dari produk-produk yang ada, maka yang pertama adalah yang menjadi unggulan kita adalah hukum, dalam hal ini adalah produk notariat ya, hukum notariat. Ya, ini yang menjadi salah satu keunggulan dari kategori produk yaitu hukum notariat. Itu menjadi apa istilahnya positioning yang kita tancapkan bahwa sekolah notariat adalah ada di Universitas Narotama. Lah, kemudian bagaimana cara kita mengembangkan strategi positioningnya tadi? Jadi yang pertama adalah Universitas Narotama ya, di sini saya ganti langsung Universitas Narotama UNAR. Kemudian
memposisikan melalui manfaat kepada konsumen secara berkelanjutan dari informasi ke image. Jadi kita tahu bahwa Universitas Narotama ini berdiri sejak 1981, kemudian dalam proses perkembangannya itu mengalami up and down. Nah, pada tahun 99 ke 2000, Universitas Narotama menancapkan sebuah new paradigma. Bagaimana membangun UNAR baru. Ada paradigma baru terhadap image yang mau ditancapkan ke dalam konsumen. Karena pada saat itu memang karena sebelumnya kita salah strategik yang membuat decline Universitas Narotama, mahasiswanya sampai hanya tinggal 100, kemudian ditarik kembali, didongkrak kembali dengan melakukan new paradigma dan new positioning terhadap posisi daripada Universitas Narotama. Nah, kemudian yang kita lakukan pada saat itu adalah bagaimana membangun sebuah citra kita menjadi universitas yang modern, bermutu, berbasis teknologi informasi. Untuk universitas yang modern, itu yaitu bahwa kita berbasis teknologi informasi, kita mencoba menjadi satu universitas yang dalam proses pelayanannya, dalam proses seluruh aktivitasnya itu menggunakan teknologi informasi. Maka dari itu kemudian Universitas Narotama membangun jaringan backbone, kemudian jaringan IT, membuat program-program aplikasi IT yang mendukung, mensupport proses pembelajaran yang ada di Universitas Narotama. Sehingga mahasiswa kemudian termudahkan, terbantukan atas layanan tersebut. Kemudian yang kedua, pada image bermutu, kita mencoba menginformasikan kepada khalayak bahwa kita menjadi universitas yang bermutu. Yang paling mungkin apa kemudian untuk menancapkan itu dari informasi itu menjadi image. Pada konsep berbasis IT, ada lembaga independen yang kemudian dia menjadikan bagaimana mengukur sebuah perguruan tinggi itu dari posisi web basisnya mereka. Jadi webnya mereka itu menginformasikan keberadaan universitas dan program-programnya dan kegiatan-kegiatannya itu sejauh mana terkenal di dunia maya, yaitu Webometrik, kemudian for ICU. Pada saat itu BD itu kita tancapkan bahwa kita harus mengikuti rekrutmen itu supaya nantinya Universitas Narotama akan dikenal dari posisi itu. Akhirnya alhamdulillah Universitas Narotama di Indonesia masuk pada 30 besar Webometrik maupun for ICU pada saat itu. Dan yang kedua, ini akan menjadi sebuah image ya. Jadi kalau sudah ada lembaga independen yang menilai kita, kemudian dia yang mensosialisasikan, itu akan memudahkan sebuah informasi diterima oleh konsumen menjadi sebuah image ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menetapkan image tentang universitas yang bermutu. Bermutu di sini kalau Dikti ukurannya adalah akreditasi. Kemudian Dikti juga punya pemeringkatan. Maka dari itu Universitas Narotama mengejar membangun akreditasi. Dan alhamdulillah akreditasinya B. Bahkan pada saat itu belum banyak yang B ya. Kemudian yang kedua dari sisi membangun peringkat. Jadi Dikti melakukan pemeringkatan dan alhamdulillah Universitas Narotama masuk 100 besar pada saat itu dan masuk klaster 2 ranking 54. Jadi ini adalah cara bagaimana menginformasikan sebuah kondisi targeting tadi kita, positioning yang kita bangun tadi ke dalam benak konsumen melalui lembaga-lembaga independen di luar kita untuk menjadikan itu sebagai image yang dibangun melalui pihak eksternal. Karena konsumen akan lebih menerima sebuah informasi jika itu berasal dari sumber eksternal yang terpercaya, yang punya kredibel, yang memang dia relevan untuk mengukur ketercapaian daripada sebuah positioning tertentu. Ya kan? Jadi ini kita membuat sebuah consumer positioning strategis melalui konsumen ya. Kemudian yang kedua adalah kita bangun juga kita sebagai universitas yang fleksibel, kemudian ramah, kemudian apa istilahnya cepat pelayanannya. Maka kemudian kita membangun sebuah standar-standar ya.
Jadi bagaimana standar pelayanan itu sekian jam maksimal 1 hari misalkan untuk proses pengurusan administrasi yang ada di Universitas Narotama, sehingga itu kemudian menjadi ketok tular dilayani oleh konsumen kita, disampaikan kepada calon-calon konsumen yang lain yang harapannya itu kemudian berdampak. Dan alhamdulillah dengan model strategi consumer positioning strategis ini, Universitas Narotama yang sebelum tahun 2000 itu mahasiswanya hampir habis 100, kemudian naik sampai ke posisi di mana jumlah mahasiswanya sekarang total kurang lebih 4.000-an ya. Kemudian yang kedua adalah competitive positioning strategic. Apa yang dilakukan oleh Universitas Narotama di dalam membangun competitive positioning strategis ya. Jadi ini memang istilahnya bisa dilakukan melalui sebuah iklan perbandingan. Jadi membandingkan produk kita dengan produk pesaing. Tapi karena ini dunia pendidikan, kita tidak akan mungkin melakukan itu. Yang dilakukan oleh Universitas Narotama adalah kita mengcompare pada pesaing terdekat kita, atau kita mengcompare kepada pesaing yang fuja yang kita tuju. Nah, salah satu contoh pada saat itu ada Universitas A yang dari sisi webometriknya dia cukup bagus ya, tapi dia baru masuk di peringkat 100 ya, besar Indonesia. Nah, kemudian head to head pada saat itu Universitas Narotama menjadikan dia sebagai satu pesaing utamanya untuk mengejar, untuk melakukan apa yang dilakukan dia dan kita harus bisa melakukan lebih baik. Apa yang dilakukan dia kita harus melakukan lebih baik. Dan alhamdulillah dengan head to head tersebut ternyata positioning kita naik. Bahkan kita sampai peringkat 30 pada saat itu. Demikian pula halnya dengan ketika kita membangun sebuah peringkat pada istilahnya klasterisasi yang pemeringkatan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi pada saat itu. Head to head kita lihat siapa yang menjadi pesaing terdekat kita, dan kemudian kita mencoba membuat sebuah peringkat kita lebih baik daripada mereka. Nah, kita memperbaiki apa kriteria dari kriteria yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan tinggi tadi. Kita mencoba meramu, kemudian kita mengukur kemampuan kita mengukur pesaing kita mencoba menaikkan nilai kita untuk lebih tinggi daripada pesaing. Dan itu head to head kita kerjakan. Nah, setelah kita lakukan, maka alhamdulillah ternyata dari positioning berdasarkan pesaing ini kita justru dapat mencapai peringkat lebih tinggi daripada pesaing kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah teman-teman mahasiswa, inilah yang bisa saya sampaikan bagaimana menerapkan sebuah segmentasi, targeting, dan positioning sehingga nanti itu menjadi salah satu panduan kita untuk menentukan strategi marketing kita, sehingga nanti strategi marketing kita itu bisa efektif mencapai tujuan daripada marketing. Jadi tujuan daripada marketing pasti yang pertama adalah pertumbuhan penjualan, yang kedua adalah pertumbuhan pelanggan, yang ketiga adalah harapannya pertumbuhan pelanggan dan pertumbuhan penjualan itu bisa sustain. Nah, kalau sustain maka konsumennya harus memiliki loyalitas yang tinggi. Jadi semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi, tetap semangat. Mari kita raih impian dan masa depan kita. Mari kita capai target marketing kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.